Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini saya tidak membicarakan tentang perjodohan atau petung selapanan, tapi kali ini saya tidak mengatakan yang lain. Misalnya begini, weton itu paling kecil adalah 7, yaitu Selasa Wage, di mana Selasa itu 3, Wage itu ada 4. Kemudian weton paling angkanya besar adalah 18, yaitu Sabtu Pahing. Kemudian antara weton yang jumlahnya kecil dengan weton yang jumlahnya besar, apa bedanya? Dalam petung saya, yang saya mengerti, sepertinya hampir tidak ada perbedaan. Tidak ada pengaruhnya. Kalaupun kelahiran itu ada sesuatu yang istimewa, bisa jadi begini. Orang yang terlahir hari Taliwangke, orang yang terlahir di hari Jatingarang Nogo Tahun dan lain-lain. Tapi saya tidak menjelaskan tentang masalah ini. Tentu saja itu mungkin di kesempatan yang lain. Lebih kepada besar kecilnya tentang satuan. Begini, kalau satu dalam yang saya ketahui bahwa lahir di hari Sabtu Pahing 18 itu memang boleh dikatakan orang yang punya keberuntungan dari sejak kecil bahkan sampai dewasa untuk Sabtu Pahing. Boleh dikatakan kalau dibuat satu perbandingan dengan anak yang lain atau orang yang lain dengan level yang sama, itu orang yang terlahir Sabtu Pahing lebih kepada punya kemudahan dalam perjalanan hidupnya. Tapi saya katakan bahwa orang tuanya mikul. Saya tidak mau atau tidak berani menjelaskan tentang mikul itu. Mikul apa? Dalam artian seperti ini, Anda silahkan menggagas sendiri. Tapi begini, perjodohan itu, misalnya begini, jumlah weton, katakanlah 7, itu kita hitung dari timur. Maka 7 jatuhnya di barat. Kalau kita ngitung dari timur 1, 2 selatan, 3 barat, 4 utara. Kembali kepada 5 timur, 6 selatan, 7 barat. Maka Selasa Wage hari 7 adalah di barat. Ini artinya untuk orang yang punya weton seperti ini bisa dikatakan ngadeg siji. Artinya apa? Dia punya kekuatan di barat. Sama juga kalau hari 8, misalnya Senin Wage. Senin itu 4, Wage 4, 8. Jatuhnya di utara. Timur, selatan, barat, utara 4. Kembali lagi timur, selatan, barat, utara 8. Nah, kemudian yang jatuh di utara itu juga ada hari 12 dan 16. Misalnya Kemis Wage atau Kamis, bukan, hari 16 itu Sabtu Pon, itu 16, itu juga utara. Kemudian ada yang di timur berarti 9. Satu kali lagi saya katakan hitungnya dari timur. Timur, selatan, barat, utara. Nah,
jatuh yang terakhir itulah yang dikatakan ngadeg siji atau berdiri satu atau kekuatannya di situ. Kemudian masing-masing, tapi saya lebih anjurkan kepada pihak pria. Kalau mencari jodoh di sebelahnya. Misalnya begini. Kalau Anda ngadeg satu di barat hari 7, carilah jodoh yang di sebelah timurnya. Kalau Anda punya hari 8, yang namanya posisi Anda ngadeg satu itu utara, carilah jodoh yang domisilinya di sebelah selatan. Jangan di utaranya. Begitu juga yang di timur dan selatan. Kenapa? Dalam rumah tangga itu nanti jadi punya dominasi yang kuat. Saya tidak menganjurkan itu karena pada dasarnya rumah tangga itu tidak mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Hanya saja dalam dominasi rumah tangga biasanya seorang ayah atau seorang suami itu dalam posisi imam. Meskipun begini, saya tidak mengatakan bahwa mencari yang menang siapa, yang kalah siapa, karena seharusnya adalah kesamaan, keseimbangan. Jadi tidak untuk saling mengalahkan. Kalaupun saya jelaskan dalam hal ini adalah karena dari awal saya katakan bahwa besarnya jumlah weton tidak atau kurang ada pengaruhnya atau bahkan tidak ada pengaruhnya. Maka saya jelaskan di sini. Nah, terus kemudian begini, kalau soal hubungan dalam rumah tangga, misalnya, yang saya katakan bahwa punya dominasi, saya kira maksud saya bukan seperti itu. Karena apa? Pada saat dasarnya, kalau kalah yang benar-benar rumangsani kalah, bisa ngalah itu bagus, tapi kalau secara total bisa mengalah itu pun istimewa. Tapi yang pemahamannya sangat repot adalah ketika salah satu kalah, tapi tidak merumangsani kalah dan tidak mau kalah. Ini yang tidak menyelesaikan masalah. Maka tadi saya jelaskan bahwa semua itu tadi hanya sebagai suatu penjelasan, sebagai pengetahuan. Jadi misalnya kalau Anda yang punya ngadeg siji, terakhir dari hitungan itu di selatan, carilah yang di utara. Saya kira penjelasan ini biarpun singkat, cukup bisa dimengerti. Dari awal sudah saya kira saya sampaikan dengan cukup jelas. Jadi mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi mohon maaf atas penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.